Aku Bobby. Halo, aku Chris. Bobby and Chris chat segera dimulai. Cici. Bobby, Chris. chat. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. The best way to find out if you can trust somebody is to trust them. Dari Ernest Hemingway. Cara terbaik untuk mengetahui bahwa Sobat Boci bisa mempercayai seseorang adalah percaya saja pada mereka. Pernahkah Sobat Boci merasa curiga, tidak percaya, was-was ketika menjalani suatu relasi atau hubungan dengan orang lain? Apapun namanya itu ya, bisa jadi Sobat Boci ini mengalami yang disebut populer sekarang dengan nama trust issue. Istilahku pribadi adalah krisis kepercayaan. Trust issue ini mulai muncul saat manusia itu sering berkali-kali ditipu dan mulai kehilangan kepercayaan dengan orang-orang di sekitar mereka, khususnya di kalangan keluarga inti dan pengasuh. Bisa jadi orang-orang tadi itu terus memberikan janji-janji kecil yang tidak bisa dipenuhi sehingga membekas dan buruknya lagi bisa menjadi trauma. Jadi mereka ini memberikan janji-janji yang tidak bisa ditepati, lalu mereka menganggap bahwa orang-orang tidak bisa dipercaya. Karena dari lingkar paling kecil ya, mulai dari lingkar paling kecil, jadi akhirnya sampai menganggap bahwa semua orang bisa seperti itu. Nah, rasa tidak percaya kepada orang lain atau dengan orang lain merupakan hal yang wajar sebenarnya. Ada istilah lain yang disebut dengan gut feeling, di mana badan Sobat Boci itu memberikan sebuah respon fisik yang tidak mengenakan, sakit perut atau kepala sakit dan segala macamnya terhadap sesuatu yang mungkin membahayakan diri sendiri. Jadi bisa dibilang kalau rasa tidak percaya ini langkah awal dari sebuah antisipasi akan sesuatu yang dirasa buruk. Kalau begitu, trust issue ini merupakan hal yang baik dong. Karena ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kalau begitu, trust issue sendiri itu merupakan bentuk ekstrim dari langkah antisipasi atau preventif agar tidak mengalami sakit atau penolakan, manipulasi, pengkhianatan, ditinggalkan sendirian, yang sama bahkan lebih parah dari sebelumnya. Meskipun sebenarnya orang tersebut tidak berbahaya, tapi bisa dianggap berbahaya dalam pemikiran orang tersebut yang punya trust issue, seperti yang aku sebutkan tadi di awal. Pada dasarnya, trust atau kepercayaan membutuhkan waktu yang bisa relatif ya, bisa lama, bisa sebentar, tergantung orang tersebut dan situasinya bagaimana untuk dibangun rasa percaya itu, dan lebih mudah atau gampang bahwa kepercayaan ini diruntuhkan atau dihancurkan. Ada peribahasa mengatakan karena nila setitik, maka rusak susu sebelangga. Nah, artinya karena kesalahan sedikit saja itu bisa merusak dan menghapus beribu kebaikan seseorang. Oleh karena itu perlu berhati-hati sekali melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang. Penting sekali karena kalau kita mempermainkan kepercayaan orang, maka mungkin suatu saat bisa juga kepercayaan kita juga dipermainkan. Aku mau tanya nih, Chris. Kan pikiran manusia ini bisa diprogram ya, disistem dengan pembelajaran dan pengulangan yang terus-menerus. Ya betul, tahu kamu tumben. Iyalah, masa aku belajar cuma dari sini, ya belajar sendiri juga. Iya. Oke. Terusin. Apa mungkin ya kalau pikiran itu bisa disengaja diprogram ke arah yang tidak baik? Misalnya kan ini ngomong tentang kepercayaan. Ya betul, ini kepercayaan ya bahasnya. Nah, kalau misalnya seorang percaya itu bisa juga dia percayakan orang yang tidak baik begitu ya. Padahal tapi menganggap itu baik gitu. Aku jadi bingung sendiri. Maksudnya Bobby itu tanya kalau kita itu sengaja memprogram pikiran kita untuk percaya akan sesuatu yang tidak baik, begitu ya. Mempercayai seseorang atau sesuatu yang tidak baik. Begitu ya? Iya. Kayaknya udah browsing dulu nih. Curang nih Bobby browsing. Iyalah, Kak Chris kan gak mau ngajarin Bobby. Alasannya repot. Ya sudah. Aduh, jangan bahas itulah di sini. Jadi nuduh ini. Pertanyaannya Bobby, aku jawab. Sangat mungkin sekali karena kita secara sadar atau tidak bahkan itu memprogram diri sendiri ke arah yang buruk.
Bukannya Chris selalu bilang kalau manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan mendekati rasa senang ya? Nah, justru pemikirannya tuh bisa kebalik begitu ya. Orang itu bisa malah menyukai rasa sakit dan menjauhi rasa senang. No, kok jadi gitu sih? Tambah bingung. Iya, oke, aku jelasin ya. Misal ada anak kecil gitu ya, ceritanya. Kok bahas-bahas aku? Bukan anak kecil, bukan namanya Bobby, aku gak sebut nama aku. Ya udah lanjut. Misal ada anak kecil gitu ya, dibiasakan untuk bilang lontong gitu kalau mau bilang tolong. Ya memang bercandaan ya, orang tolong kok tapi bilangnya lontong gitu ya, kayak bercandaan. Tapi ini ada kejadian di dunia nyata. Jadi orang itu kalau mau bilang tolong diplesetin atau diubah jadi lontong. Nah, karena sudah terbiasa dan secara tidak langsung terlatih untuk bilang lontong dan bukan tolong, maka secara bawah sadar sendiri anak ini percaya bahwa untuk bilang bantuan, untuk minta bantuan itu bilangnya lontong, bukan tolong. Nah, kembali ke topik tadi soal trust issue. Sangat mungkin sekali kalau seseorang itu diprogram untuk percaya dengan orang yang kemudian akan membuat kita kecewa karena mengalami sesuatu yang salah yang berulang-ulang dan akhirnya jadi nyaman, terbiasa dan menerima kondisi itu, maka cara berpikirnya bisa terbalik dan menganggap itu benar. Jadi orang itu bisa menganggap bahwa aku dikecewakan ini sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, sesuatu yang oke gitu. Di satu sisi itu benar, dalam arti kita memang gak bisa mengelak ya bahwa kita bisa sekali dikecewakan orang lain ya, gak bisa dielakkan. Tapi bukan berarti itu jadi sesuatu yang harus kita biasakan. Oh ya sudahlah, aku disakitin aja gitu, aku dikecewakan aja udah gitu. Kodratku sudah begitu. Nah itu jadi pemikirannya sudah mulai terbalik. Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut masih bermasalah dengan dirinya sendiri yang belum selesai mengenai penolakan. Jadi dia masih belum selesai dengan penolakan dalam dirinya. Maka secara tidak langsung orang ini membentuk persepsi bahwa dia akan selalu bertemu dengan pribadi yang akan mengecewakan dan menipu dirinya. Apa yang dipikirkan dia, apa yang dia percaya, maka itu yang terjadi. Oh, ternyata hal seperti itu mungkin terjadi ya? Bisa ya? Ya bisa dong. Oh, Bobby mau gantian ngomong sekarang, Chris banyak ngomongnya. Iya, oke. Nah ini ada satu bagian Bobby yang baca ya. Oke, siap laksanakan. Bobby mau kasih tahu nih ada 5 tanda seseorang mengalami trust issue. Pertama, tidak mudah percaya atau istilahnya itu berprasangka buruk terhadap orang lain. Kedua, merasa kalau semua orang akan melakukan hal yang tidak bisa dipercaya sama dia. Ketiga, selalu minta validasi atau konfirmasi orang lain akan sesuatu. Keempat, mengontrol atau menjadi posesif terhadap orang lain. Ingin tahu terus di mana mereka berada dan harus selalu cepat dibalas pesan atau teleponnya. Terakhir, menjaga jarak dalam menjalin sebuah hubungan karena takut jatuh dalam kepercayaan yang salah. Meskipun trust issue kebanyakan muncul karena masalah dari masa kecil ya, trauma dari tekanan dari masa lalu, sebenarnya itu bisa diperbaiki Sobat Boci dengan mengambil kontrol penuh dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Karena meskipun itu pengaruh dari luar, tapi kita punya kesempatan, kita punya chance, kita punya kontrol sebenarnya untuk mengatur itu, untuk mengubah persepsi tersebut. Mengatakan keluhan tanpa bumbu kritis yang pedas itu juga baik. Jadi bukan hanya mengeluh terus ya, tapi juga boleh mengeluh, tapi jangan ditambahin yang aneh-aneh, emosional itu yang membuat kita menjadi tidak percaya dengan orang lain, atau mencoba merendahkan atau membalas perbuatan jelek orang lain, atau mencoba membalas duluan malah, meskipun orang itu belum berbuat jahat pada kita, karena kita mencuriga bahwa dia akan melakukan berlaku yang salah dengan kita. Nah itu tidak boleh ya. Kuncinya menyelesaikan trust issue adalah dengan menjalin komunikasi dan berbicara dengan orang lain untuk mengklarifikasi atau membuat sesuatu lebih jelas bagi kedua belah pihak. Caranya adalah memvalidasi diri sendiri, mengumpulkan informasi-informasi atau fakta-fakta, dan memberikan waktu atau kesempatan untuk percaya pada orang lain. Sobat Boci bisa memberikan beberapa tes kecil ya untuk menguji apakah seseorang atau sesuatu atau hal ini bisa dipercaya atau tidak. Tapi ya jangan keterusan dites terus sampai gak percaya. Pokoknya harus gini, itu perfeksionis banget. Enggak seperti itu. Sobat Boci bisa saja terluka atau salah langkah ketika mempercayai seseorang, tapi bukan berarti itu jadi alasan satu-satunya untuk Sobat Boci tidak percaya akan orang lain selama-lamanya. Belajar dari kesalahan dan kalkulasi langkah di kesempatan berikutnya. Maksudnya, itu kita menganalisa lagi
bahwa kalau kita sudah diperlakukan seperti ini, maka lain kali jangan lakukan hal yang sama. Kita mengkalkulasi apakah langkah berikutnya kalau kita menghadapi situasi yang sama. Minta juga pihak ketiga bisa kalau masih sulit untuk mempercaya orang lain. Ingat, percaya itu butuh waktu dan nikmati saja prosesnya. Lebih enak banyak percaya sebenarnya daripada banyak curiga. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Poci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagramnya Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu. Bye-bye.